pada saat Selamat sore kita semua. Terima kasih anugerah yang kasih sudah hadir bersama teman saya sebagai fasilitator hari ini. Hari ini kita akan berkatekese dengan model Ansos dengan tema pewarta undang-undang. Tujuan katekese ini membantu orang muda Katolik untuk menyadari panggilannya sebagai pewarta Injil serta mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Tujuan khusus agar peserta memahami bahwa setiap orang muda yang baru dibaptis dipanggil untuk menjadi saksi dan pewarta Kristus. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki ini, katekesi kita pada sore hari ini kita awali dengan lagu pembuka. Ya Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberikan kami dalam katekesi ini. Kami sadar bahwa seringkali kami hanya menjadi penonton dalam kehidupan gereja dan kurang bersaksi. Kuduslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami agar sungguh memahami panggilan kami sebagai orang muda. Berkatilah setiap perjalanan hidup kami agar semakin menjadi terang dan terang dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendalami beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sedikit sesuai dengan tema, yaitu menjadi pewarta atau menjadi penonton. Yang pertama, pernahkah kamu hanya datang dalam kegiatan gereja tanpa terlibat aktif? Yang kedua, apa pengalaman yang kamu alami terkait menjadi pewarta atau justru menjadi penonton di tengah sibuknya dan ramainya dalam kegiatan gereja? Yang ketiga, situasi apa yang sering kamu hadapi sehingga sulit bersaksi tentang iman? Keempat, mengapa orang muda kadang lebih memilih diam daripada bersaksi? Dari beberapa pertanyaan ini, apakah saudara-saudari sekalian sebagai orang muda Katolik pernahkah merasakan dari beberapa pertanyaan ini? Kita semua sering mengalami di mana ketika kita datang ke gereja dalam kegiatan sebagai OMK kita kurang terlibat aktif. Yang kedua, pengalaman keluarga justru kita datang ke sana sebagai penonton, tidak terlibat aktif untuk kegiatan karena kita kurang dipercayai oleh baik orang tua yang sudah lebih dewasa dari kita, mereka kurang mempercayai kita sebagai orang muda. Dan kita sebagai orang muda justru kita lebih banyak memiliki kemampuan untuk berbicara ataupun mungkin ada pendapat yang kita sampaikan, tetapi terkait dengan ini mereka tidak memberikan kesempatan sehingga kita datang menjadi pewarta. Kita bukan menjadi pewarta, melainkan kita sebagai penonton yang hadir di tengah-tengah pernikahan, khususnya di kegiatan gereja. Pernahkah adik-adik mengalami situasi demikian? Terima kasih karena jawaban pertanyaan ini. Sekarang kita masuk ke metode sedikit penceritaan pengalaman. Mungkin kalian pernah mengalami situasi yang mungkin di dalam kegiatan, baik itu kegiatan kategorial, terus baik di kegiatan paroki, mungkin juga kalian pulang waktu kita kita libur pasca atau libur Natal, libur panjang, kita mungkin kalian ke paroki. Ketika mau terlibat aktif dalam kegiatan, ternyata kalian kurang dikasih kepercayaan. Itu pernah kalian pernah merasakan itu? Coba diceritakan sedikit supaya saya sebagai fasilitator pun bisa merasakan apa yang
orang tua atau guru-guru atau panitia di sana, mereka biarpun sudah membentuk panitia itu kan mereka lebih untuk melibatkan anak-anak dalam yang pertama organisasi fase itu untuk PSTM. Jadi biasa kegiatan nanti mereka pasti melibatkan anak-anak organisasi PSTM yang berikut itu pernah belajar di sana. Tapi ada beberapa yang tidak untuk bacaan dan masuk di sana yang biarpun nakal atau pasti itu kan yang bisa takut bacaan masuk itu kan hanya mungkin dilatih saja kalau itu. Jadi untuk kita yang sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ini kurang mendapatkan kesempatan. Dan kalau untuk mendapatkan kesempatan itu pun kalau yang bertugas nanti bertugas dan memang tidak bisa atau yang kesulitan baru bisa serahkan. Terima kasih juga saya yang sudah membagikan pengalaman. Saya juga sedikit membagikan pengalaman saya. Saya juga pernah libur panjang ketika sampai di Merauke. Saya kan biasa ikut kegiatan mereka, tapi ketika saya ikut ternyata saya kurang dikasih kepercayaan. Waktu itu kami membaca, tapi karena ada tiga orang, jadi kami tidak jadi. Jadi hanya bukan saya yang dipilih, maksudnya bukan saya yang dipilih, tapi satu teman yang dipilih. Mereka yang dikasih tidak usah ikut lagi, tapi saya perasaan karena saya yang baru datang dikasih, sedangkan saya teman tidak dikasih gitu. Sedangkan mereka itu dia jadi vokal suara, karena perhubungan itu orang banyak, ada juga vokal di situ, jadi mereka minta vokal suara yang bagus. Tapi saya minta mengundurkan diri karena memang waktu itu mereka sudah latihan, karena saya baru pergi 2 hari. Terus waktu itu saya punya kedua empat, itu pasti yang harus ambil. Tapi saya bilang kalau memang tidak bisa, kalau memang saya tidak mau, tidak usah paksa, karena memang saya tidak mau buat teman satu ini nanti merasa kalau saya tidak kepercayaan. Saya bisa diganti gitu. Akhirnya saya diganti, tapi pada saat kegiatan berikutnya saya tidak dikasih lagi karena waktu saya bawa yang pertama. Jadi di situ saya belajar bahwa ketika kita sudah dikasih kepercayaan yang pertama, kita tolak, nanti kita pergi lagi yang kedua, tidak percaya lagi. Jadi waktu itu saya langsung bilang, ternyata waktu saya bawa itu mereka memang lagi. Akhirnya saya bilang, berarti sudah begitu saya datang bukan sebagai calon aktivis, melainkan saya sebagai penonton di sini. Saya melihat dulu bagaimana dengan cara. Ketika saya sudah tamat, baru saya berbagian secara penuh, baik di paroki, di lingkungan, dan di kegiatan OMK. Kalau untuk kegiatan OMK itu, kalau di paroki kami itu harus wajib, baik tua maupun muda itu memang harus wajib. Tapi ada sisi di mana kami sebagai OMK ada komunitas kepercayaan, baik itu dalam kegiatan apa saja, kegiatan untuk pertemuan kayak itu di paroki itu tidak dikasih, karena mereka berpikir bahwa kami itu masih belum cukup untuk bicara mengenai gereja, itu belum masuk anak-anak. Jadi kami dikasih untuk jadi antar makanan, terus jadi antar kursi, itu tugas kami. Tapi kalau tugas yang lain itu adalah tugas orang tua, tapi sedangkan orang tua itu harus istirahat supaya biar anak muda yang menjadi penerus. Tapi ternyata salah bahwa kita sebagai OMK justru kita begitu sebagai penonton dan sebagai orang sudah menjadi. Jadi itu pengalaman saya. Jadi saya simpulkan bahwa dari kegiatan kita, bahwa kita memang sebagai orang muda itu kadang kurang percaya baik di lingkungan, di gereja maupun di mana saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita sebagai orang muda justru kita lebih kreatif, justru kita lebih pandai berbicara walaupun kita belum terlalu memahami tentang situasi gereja, situasi lingkungan itu seperti itu. Jadi terima kasih sudah membagikan sedikit pengalaman kita mengenai pewarta, bahwa kita sebagai OMK sering tidak dianggap, tapi kita sebagai OMK sebagai pengurus gereja kita harus menyuarakan. Sekarang kita masuk pada isi teks utama, yaitu kita membaca kitab suci dari Injil Matius bab 13 ayat 16.
tentang garam dan terang. Mari kita bacakan bersama-sama. Matius bab 5 ayat 13 sampai 15. Sudah? Kita bacakan bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dihijaukan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gunung, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa Kristus. Saya sedikit memberi penjelasan singkat mengenai bacaan, yaitu kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Pada zaman Yesus, gereja dipakai untuk memberi rasa dan mencegah pembusukan. Artinya, orang beriman harus memberi rasa. Kebaikan di tengah lingkungan mencegah hal-hal buruk dengan sikap jujur, adil dan penuh kasih. Jika garam menjadi tawar, ia tidak berguna. Artinya, jika iman tidak dihidupi, maka tidak memberi pengaruh. Terang berfungsi untuk menerangi dan menunjukkan jalan. Artinya, orang beriman harus menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan, membawa harapan di tengah situasi gelap seperti keputusan, pergaulan buruk, ketidakjujuran. Terang tidak boleh bersembunyi, tetapi dia harus bersinar. Jika dihubungkan dengan tema pewarta bukan penonton, Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi garam, tetapi kamu adalah garam. Artinya, orang muda tidak dipanggil untuk diam atau hanya menonton, tetapi untuk aktif memberi pengaruh dan bersaksi dalam kehidupan nyata. Dari kisah tersebut dan dari bacaan Injil, bahwa kita sebagai orang muda, seperti yang dikatakan dalam keseharian, kita diberi kesempatan untuk aktif dan memberi pengaruh bersaksi dalam kehidupan nyata. Sebagai terang dan garam dunia, ketika garam yang memberi terlalu banyak, itu menjadi asin. Jadi, kalau menjadi asin, kalau kita membuat menjadi asin, itu artinya kita membuang. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai satu bentuk di mana kita memberi rasa kebaikan kepada orang, pasti garam itu akan terus-menerus pelan menjadi tawar. Tapi garam tawar itu juga menjadi hal yang buruk. Sebagai orang muda, kita belajar untuk menjadi garam. Untuk menjadi garam di tengah pahit dunia. Sebagai terang, kita diutus untuk menjadi pribadi yang menerangi setiap orang yang hadir di tengah-tengah kita, baik teman-teman kita yang mungkin mengalami kesulitan, baik mereka yang mengalami mungkin kegagalan dalam menjalani tugas. Kita sebagai terang datang, cukup kita hanya memeluk dan memegang dia sedemikian rupa, itu sudah membuat hatinya menjadi tenang. Jadi kita sebagai orang muda bergeraklah hati menjadi seorang yang dimana kamu diutus, kamu menjadi garam. Kamu adalah garam, bukan kamu menjadi garam. Artinya kita dipanggil untuk tidak hanya diam, tetapi untuk aktif
memberi pengaruh dan bersaksi dalam kehidupan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, apa arti menjadi garam dan terang dunia menurut kecantikan? Mengapa Yesus tidak ingin kita menjadi penonton dari kehidupan iman? Ketiga, bagaimana orang muda bisa menjadi pewarta, bukan hanya penonton di gereja atau di sosial, khususnya kita sebagai mahasiswa di tengah kampus. Dari ketiga pertanyaan ini, kira-kira dalam bacaan Injil kalian menemukan pada ayat mana? Apa arti menjadi garam terang dunia menurut bacaan kalian? Nomor 1, arti menjadi terang dunia Injil Matius itu di 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah medan dunia, segala dapat menjadi tawar, dan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah firman kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dengan ayat 16 itu, demikianlah hendaknya terang menjadi cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih untuk jawaban yang pertama, jawaban besar dari Lisa. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari ketiga yang menjawab saya persilakan. Mengapa Yesus tidak ingin kita menjadi penonton dalam kehidupan kita? Menurut jawaban yang kedua terdapat 5 ayat 15. Demikianlah hendaknya terang membuat cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan orang yang disembah Bagaimana kita sedang berkali menjadi pewarta di gereja, di lingkungan, atau khususnya saat ini pada kampus. Menurut teman saya itu menjadi pewarta bukan menjadi pewarta, menjadi pewarta itu artinya kita harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan kampus, kegiatan apa saja. Dengan contoh, kita diberikan kesempatan untuk menjadi sinar, lektor, atau pemasmur, atau saat tugas kuliah yang juga dosen kita mengerjakan atau presentasi melihat teman kita, sesama kita yang kesulitan dalam salah satu hal, dan hal itu yang terasa kita bisa membantu atau teman-teman kecil, kita membantu teman kita memberi arahan. Itu juga adalah salah satu dalam dunia terang kecil di kecil ini. Terima kasih untuk Saudara Lisa yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Menjadi dalam membantu dengan saling membantu, dengan saling memberikan sebagai orang yang ada, jadi menjadi orang yang berguna. Baik, semua penanganan di semua jawaban ini dengan seperti penanganan kita, semoga dapat menjadi orang yang berguna, dan bukan untuk menjadi pribadi yang tetap hadir sebagai pembicaraan kepada itu, bukan hanya hadir tetapi sebagai orang lainnya. Setiap ada pasien, kami setiap ada tawar yang menjadi terasa, setiap ada kegiatan yang menjadi benar. Tapi di balik itu juga harus berkekurangan. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri kita untuk menjadi pribadi yang tetap dengan komitmen kita, tetap dengan sikap iman kita,
bahwa semua itu kita lakukan bukan untuk diri kita, melainkan untuk nama Allah yang sudah dimuliakan. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dan juga mendalami refleksi kita pada sore hari ini. Sekarang kita masuk pada doa permohonan yang dimana kita berdoa bersama-sama menyatakan semua doa kita, yaitu dengan kita menjadikan dan menangani. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang tetap setia pada keluarga-Mu, di mana kami sebagai perintah-Mu, kami mengeluarkan kasih dan kesetiaan-Mu. Semoga kami menjadi terang dan garam untuk memuliakan nama-Mu dan baik di dunia ini. Semua doa ini Bapa kami satu menghayatkan nama Yesus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda hari ini. Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi penonton, tapi menjadi garam dan terang dunia. Bantulah kami memahami panggilan ini, menghayati dalam hati, dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Kuatkanlah kami agar berani menjadi keluarga kasih-Mu dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.